Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Masih antusias untuk mengikuti kelas SPK kali ini? Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat datang di kelas SPK. Selamat bergabung bersama dengan pembina-pembina yang lain. Sebelum kita memulai kelas SPK ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, dan kami percaya Engkau Allah Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan untuk kami boleh Tuhan menjalani hari-hari kami. Terima kasih buat teman-teman yang masih antusias mengikuti kelas SPK ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk kami boleh semakin mengerti dan semakin tahu Tuhan bagaimana Engkau ingin kami Tuhan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biar kiranya materi hari ini boleh memberkati Tuhan saudara-saudara dan teman-teman yang ada di rumah, dan setiap yang mendengarkan firman Tuhan, semua merasakan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan, dan kami mau Tuhan antusias lagi Tuhan untuk melakukan Tuhan firman Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kemarin kita sudah belajar tentang panggilan dan visi kerajaan Allah, maka hari ini kita akan belajar tentang materi saya pengikut Kristus. Saudara-saudara ingat, ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan hidup di dalam kerajaan Allah. Tetapi kita harus mengerti bagaimana ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, bahwa Allah lah yang memerintah atas kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, tapi terus-menerus. Terus-menerus. Intinya, kerajaan Allah itu sangat sederhana. Bahwa Allah lah yang memerintah di dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Kita akan belajar gaya hidup terutama di dalam kerajaan Allah adalah menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, mengikut pribadi dan ajaran Kristus. Kita baca di Matius 11 ayat 28-30. Ikutlah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, sehingga jiwamu mendapatkan ketenangan. Ada ilustrasi gambar di sini tentang kuk. Kalau saudara-saudara tahu kuk itu apa, kita lihat gambar yang ada di sini. Kuk itu biasanya dipakai untuk membajak, dipakai sapi untuk membajak sawah. Dan setiap kuk itu ada 2. Dan selalu dipasangkan dengan sapi senior dan sapi junior. Kenapa dipasangkan dengan sapi senior dan sapi junior? Karena sapi senior itu akan mengajarkan sapi juniornya untuk berjalan bersama-sama. Contohnya, ke kanan. Sapi senior akan mengikut ke kanan. Jika dia tidak mengikut ke kanan, dia malah memilih ke kiri, dia akan merasakan hal yang sakit karena akan tarik-menarik. Tapi ketika dia mau belajar dari sapi senior itu, ketika sapi senior itu maju, dia maju. Ketika sapi senior itu ke kanan, dia ke kanan. Ketika sapi senior itu ke kiri, dia ke kiri. Dia belajar. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kita belajar dari Kristus. Kita belajar bersama-sama dengan Kristus. Ketika kuk yang kita terima dari Tuhan itu adalah kuk yang ringan, percayalah saudara-saudara, ketika kita berjalan bersama Kristus, kita akan merasakan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, bahwa Allah akan memberikan kita ketenangan, bahwa beban yang kita pikul selama ini akan ringan, karena kita berjalan bersama dengan Kristus. Yuk sama-sama berjalan bersama dengan Kristus.
Karena apapun yang Tuhan berikan buat kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Gaya hidup Kristus dalam kerajaan Allah menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, kita akan belajar mengikut pribadi dan ajaran Kristus. Ketika kita mengikuti ajaran Kristus, kita juga mengikuti pribadi Kristus. Kita baca firman-Nya di Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjadikan kita penjala manusia. Ketika kita mengikut Kristus, kita akan menjadi murid Kristus. Dalam bahasa Yunani, murid Kristus itu artinya matetes. Matetes yang artinya adalah murid, di mana murid mengikuti gurunya kemanapun gurunya pergi, mengikuti gurunya terus-menerus, mengikuti gaya hidup gurunya terus-menerus. Ada 3 langkah menjadi murid kerajaan Allah. Yang pertama, berjalan bersama Kristus. Berjalan bersama Kristus, di sini ada firman Tuhan, kita baca di Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian pasal yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, berjalan bersama Kristus. Ketika kita mau berjalan bersama Kristus, hal yang harus kita lakukan adalah penyerahan diri secara terus-menerus. Penyerahan diri setiap hari. Ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di kantor buat yang bekerja, ketika ibu-ibu yang lagi mau ke pasar, berdoa terus-menerus dimanapun, kapanpun, penyerahan diri terus-menerus kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari Kristus. Cara mempraktekkan belajar di dalam Kristus itu adalah merenungkan firman Tuhan. Contohnya setiap hari. Saudara-saudara pasti saat teduh setiap hari? Ya, saya percaya kita semua saat teduh setiap pagi. Bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan? Kita boleh melakukan 4M. Pertama, kita membaca, merenungkan, mempraktekkan, lalu membagikan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita otomatis akan merenungkan firman Tuhan. Ketika perenungan itu terjadi, firman itu akan menjadi rema untuk kita. Ketika kita merenungkan, akan timbul pertanyaan-pertanyaan dalam firman Tuhan. Seperti, oh begitu Tuhan, ternyata seperti itu Tuhan. Perenungan itulah yang akan menjadi energi untuk kita terus ingin belajar firman Tuhan. Ketika kita mendapatkan asupan energi dari firman Tuhan, energi itu akan menjadi energi yang meluap-luap untuk kita. Ketika kita sudah membaca, merenungkan, lalu firman yang kita renungkan itu menjadi sebuah energi untuk kita, lalu kita akan mempraktekkan firman Tuhan itu. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan itu, caranya kita membagikan firman Tuhan itu untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, untuk siapapun yang ada di sekeliling kita. Saat teduh itu memberkati kita, teman-teman. Saat teduh itu memberkati kita. Untuk kita boleh berjalan setiap hari bersama Tuhan, melangkah setiap hari sama Tuhan. Ketika kita berjalan, kemudian kita belajar, kita akan mendapatkan perubahan-perubahan, yaitu berubah seperti Kristus. Perubahan seperti Kristus itu terjadi melalui 2 langkah yang di atas tadi. Ketika kita belajar, kemudian terjadilah perubahan. Sebelum kita belajar, kita berjalan bersama Kristus. Berjalan bersama Kristus, belajar bersama Kristus, lalu mengalami perubahan bersama Kristus. Yuk sama-sama kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yang terakhir adalah gaya hidup terutama di dalam kerajaan Allah adalah menjadi pengikut Kristus. Mengikuti visi Yesus. Di Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
tidak hanya mengikuti pribadi Yesus, tapi kita juga harus hidup mengikuti misinya Yesus. Yesus mempunyai misi dan tujuan ketika dia datang ke dunia. Apakah saudara-saudara juga rindu memiliki misi yang sama dengan Kristus? Apakah ketika saudara menerima firman Tuhan, saudara merasa bahagia? Apakah ketika saudara-saudara melakukan dosa lalu Tuhan menyelamatkan saudara-saudara, saudara-saudara merasakan kebahagiaan itu? Apakah saudara-saudara mau bahwa orang-orang di sekitar saudara juga merasakan hal yang sama seperti saudara-saudara sekarang? Yuk, sama-sama. Saya percaya saudara-saudara juga mau orang-orang di sekeliling saudara, bahkan itu keluarga saudara, bahkan siapapun, untuk mengalami Kristus bersama-sama dengan saudara. Mengalami kemenangan bersama-sama dengan saudara. Yang terakhir, di dalam Matius 4 ayat 17. Tujuan utama penyelamatan Kristus bukan hanya kita ke sorga, tetapi agar kita hidup di dalam kerajaan sorga atau di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita rindu kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita rindu setiap orang-orang di sekitar kita juga hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi bukan hanya tinggal dan hidup dalam kerajaan Allah, tapi kita mengikuti visi dan misi kerajaan Allah. Tujuan bahwa kita diselamatkan Tuhan untuk kita memberitakan firman Tuhan, supaya setiap orang juga mengalami keselamatan yang sama, mengalami kebahagiaan yang sama. Ketika kita belajar, ketika kita berjalan, kemudian kita belajar, dan kemudian kita berubah, maka firman Tuhan itulah yang akan mengajarkan kita untuk kita semakin mengerti bahwa kita hidup menjadi pengikut Kristus. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi buah yang baru untuk saudara-saudara dan teman-teman semua. Terima kasih untuk antusiasannya mendengar video ini sampai habis. Saya percaya bahwa teman-teman dan saudara-saudara semuanya akan mengalami perubahan-perubahan di dalam Kristus, dalam segala aspek kehidupan saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan berjalan bersama Engkau, belajar bersama Engkau, dan melakukan perubahan bersama-sama dengan Engkau. Biar Tuhan kami juga mempraktekkan firman Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kami, melalui saat teduh kami Tuhan. Dan biarkan Tuhan ada keantusiasan Tuhan ketika bangun pagi mencari-cari wajah-Mu Tuhan, mencari-cari Engkau Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah kebaikan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan.